Pagi anak-anak, masih bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Namun jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, dan share. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita menginjak kepada tematik 4D, subtema 1, pembelajaran kedua. Pengertian gaya, pekerjaan orang tua. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu mengartikan kosakata dengan melihat di dalam kamus. Menuliskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Mampu menjelaskan pengertian gaya, menyebutkan macam-macam gaya, dan menjelaskan pengertian gaya otot. Nilai kemanusiaan yang kita kembangkan adalah selalu mengembalikan benda pada tempat semula, yakni tanggung jawab. Oke, kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Pekerjaan ibu. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup di dalam keluarga dipenuhi oleh orang tua. Selain ayah, ibu pun memiliki tugas yang tidak kalah penting dengan ayah, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seorang ibu mempunyai tugas mengurus rumah tangga. Banyak kegiatan yang harus dilakukan ibu di rumah. Ibu menggunakan tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Apakah seluruh kegiatan yang kita lakukan selalu menggunakan tenaga? Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu lagu yang berjudul Jasamu Guru. Nada dasar Do sama dengan A. Nah, membaca. Para siswa bisa pandai menulis dan membaca karena guru. Guru itu mendidik dan mengajar siswa-siswanya sehingga menjadi orang yang sukses. Kadang orang menyepelekan. Anak-anak harus patuh guru. Nah, kita baca. Kegiatan ibu. Bu Ratih adalah seorang guru yang rajin, ramah, dan sabar. Selain sebagai guru, beliau seorang ibu rumah tangga yang hebat. Ibu yang sangat dicintai dan disayangi oleh keluarganya. Seorang ibu pada dasarnya sama, yaitu selalu menyayangi dan mengasihi keluarganya. Beliau memiliki sifat yang benar. Tak heran kalau Bu Ratih disayangi dan dihormati oleh anak-anaknya. Setelah pulang bekerja, Bu Ratih biasanya memasak, menyapu, ngepel. Bu Ratih mengerjakan semua pekerjaan dengan senang hati. Bu Ratih tidak pernah mengeluh walaupun merasa capek karena semua anggota keluarganya ikut membantunya. Bu Ratih bangga. Bintang, Melati, dan Mentari sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Pak Sigit juga rajin mengerjakan pekerjaan di rumah. Hari ini, Melati ingin membantu ibunya menanak nasi. Melati menanyakan cara menanak nasi menggunakan rice cooker. Melati bertanya kepada ibunya tentang cara menanak nasi menggunakan rice cooker. Bu Ratih pun menjelaskan kepada Melati cara memasak menggunakan rice cooker. Inilah penjelasan Bu Ratih tentang cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Masukkan beras yang telah dicuci. Tambahkan air secukupnya pada rice cooker. Pasangkan stekes rice cooker pada stop kontak. Tekan tombol on pada tombol power. Angkatlah nasi setelah 30 menit. Jika tombol power kembali seperti semula. Bu Ratih menjelaskan dengan runtut dan jelas.
Kini Melati sudah bisa menggunakan rice cooker. Melati merasa senang bisa membantu ibu. Ternyata memasak nasi itu tidak sulit. Nah, dalam bacaan berjudul kegiatan ibu terdapat banyak kosakata. Urutkan kosakata itu menurut abjad sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengurutkan secara abjad sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Nah, urutannya seperti ini, nak. Rajin, ramah, sabar, kagum, mengeluh, capek, tombol, runtut, menarik, dan stickers. Jadi diawali dari C. Karena capek. Kemudian A, B, C, D, E, F, G, I, J, K. Setelah C, K. Kemudian M. Capek, kagum, menarik, menanak, mengeluh, rajin, ramah, runtut, sabar, stickers, dan tombol. Nah, urutannya seperti ini. Artinya apa? Kalian cari sendiri di dalam kamus. Iya, kita lanjutkan. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa pekerjaan Bu Ratih? Pekerjaan Bu Ratih adalah seorang guru. Apa yang dilakukan Bu Ratih setelah pulang bekerja? Masak, menyapu, ngepel, dan mencuci. Melati bertanya kepada ibunya tentang cara menanak nasi menggunakan rice cooker. Bagaimana cara menggunakan rice cooker? Ada di bukunya. Nah, yuk kita lanjut. Selain menanak nasi, Melati ingin menuliskan petunjuk penggunaan rice cooker. Lalu Melati bertanya ibunya, Ibu, saya ingin menuliskan petunjuk penggunaan rice cooker. Apakah ibu bisa menjelaskan cara menulisnya? Tentu saja bisa, Melati. Petunjuk ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Kalimat petunjuk bersifat menjelaskan atau memaparkan. Bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Kalimat harus mudah dipahami. Kalimat petunjuk itu berupa kalimat perintah halus. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri kalimat perintah, Melati? Masih, Bu. Baik. Sekarang coba tuliskan kembali petunjuk penggunaan rice cooker seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ingat, tulislah dengan urutan agar lebih jelas. Baik, Bu. Saya akan mencoba menuliskannya. Nah, dalam bacaan berjudul kegiatan Ibu terdapat petunjuk penggunaan rice cooker. Sekarang tuliskan kembali kalimat petunjuk suatu alat dengan benar. Oke, kita lihat ya. Ini ada petunjuk secara detail. Masukkan beras yang telah dicuci. Tambahkan air secukupnya pada panci rice cooker. Pasang stickers rice cooker pada stop kontak. Tekan tombol on atau tombol power. Setelah matang 30 menit baru diangkat. Nah, mari diskusi, amati kembali kalimat yang sudah kalian tulis. Ciri-ciri kalimat petunjuk. Nah, bersifat menjelaskan atau memaparkan. Bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Kata-katanya yang digunakan mudah dipahami. Kalimat petunjuk itu berupa kalimat perintah halus dan ditulis secara urut. Oke? Yuk. Bu Ratih menjelaskan cara menggunakan rice cooker dengan runtut kepada Melati, sehingga Melati dapat dengan cepat mengerti cara menggunakannya. Petunjuk yang baik harus ditulis secara runtut, agar orang lain membaca dapat mengerti maksud yang kita tuliskan. Sekarang kita lihat petunjuk penggunaan setrika berikut ini. Ini masih berantakan, coba urutkan. Yo. Iya nih. Siapkan meja untuk menyetrika sebagai tempat meletakkan setrika. Masukkan stiker ke stop kontak. Bila lampu indikator pada
setrika sudah menyala, artinya arus listrik sudah mengalir pada setrika tersebut. Putarlah pengatur suhu pada bagian bawah pegangan setrika. Atur suhu sesuai jenis pakaian. Jangan sampai terlalu panas karena dapat membuat pakaian terbakar. Setrikalah bagian pakaian yang kusut sampai rapi dan halus. Cabut stiker dari stop kontak bila sudah selesai digunakan. Letakkan setrika panas di tempat yang aman. Nah, sudah. Sekarang ada petunjuk penggunaan kipas angin. Tuliskan sendiri, nak. Kemudian petunjuk penggunaan televisi juga. Nah, ini petunjuk penggunaan televisi. Masukkan steker dalam stop kontak. Tapi periksa kabel pada TV. Apabila ada kabel yang lecet, perbaiki dahulu. Tekan tombol power. Tekan tombol on yang menghidupkan televisi. Tekan nomor yang ingin dilihat. Programnya nomor berapa. Kemudian pilih volumenya biar keras. Tekan tombol off setelah selesai digunakan. Apabila sudah selesai, cabut steker dari stop kontak. Nah, sekarang kita lihat. Melati memang anak yang rajin. Selesai menanak nasi, Melati ingin membantu Bu Ratih menyetrika pakaian. Urutannya tadi sudah tahu. Banyak pakaian yang akan disetrika Bu Ratih. Melati ingin menggantikan atau mengangkat keranjang berisi pakaian yang akan disetrika Ibu. Tetapi ia tidak kuat mengangkatnya. Akhirnya keranjang itu ia dorong. Aduh, berat. Sampai ke dekat meja tempat Bu Ratih menyetrika pakaian. Nah, apa yang dilakukan Melati pada gambar? Mendorong keranjang. Dapatkah keranjang itu bergerak atau berpindah tempat? Dapat. Mengapa Melati dapat mendorong keranjang itu? Untuk memindahkan keranjang. Karena Melati memiliki energi tenaga. Yo, mari lakukan kegiatan. Doronglah meja di tempat kalian. Kemudian tariklah kembali apa yang kalian rasakan. Manusia bisa mendorong meja sehingga meja berpindah karena memiliki gaya otot. Saat mendorong meja menggunakan gaya dorong yang dapat menggerakkan meja. Saat menarik meja menggunakan gaya tarik yang menggerakkan meja ke belakang. Dorongan dan tarikan disebut gaya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Pada saat kalian mendorong meja, seluruh tenaga kita gunakan dengan kuat sehingga meja bergerak. Kegiatan menghasilkan dorongan yang menggerakkan meja ke depan. Apa yang dimaksud dengan gaya? Setiap hari kalian melakukan itu. Mungkin melompat, mungkin mendorong sepeda, mungkin mengangkat buku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan. Gambar A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya, gambar A tadi apa? Mendorong motor. Mendorong pagar, Ibu. Mendorong setrika. Mendorong almari. Menarik meja. Mengayuh sepeda. Mendorong dan menarik gerobak. Melompat. Mendorong meja. Menarik anak panah. Mengangkat kardus dan mengangkat meja. Nah, dari semua benda itu gaya apa saja yang ditunjukkan pada gambar tadi? Dorongan, tarikan, tekanan yang menggunakan gaya dorong banyak. Dorong sepeda, kursi, gerobak, lemari. Contoh gaya yang berupa tarikan, menarik meja, menarik gerobak, menarik kursi, menarik almari.
Dengan gaya, kesimpulannya nih, gaya adalah tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan benda bebas. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan benda. Oke, kalian sudah memahami tentang pengertian gaya. Ada berbagai macam jenis gaya. Mari mengenal macam-macam gaya. Perhatikan gambar berikut. Bagas dan Ucok sedang mengangkat meja. Mengangkat meja menggunakan tenaga otot. Gaya yang menggunakan tenaga otot atau dihasilkan oleh gaya tarik dan gaya dorong disebut gaya otot. Melatih mengerem sepeda supaya berhenti. Gaya yang terjadi karena dua benda bergesekan disebut gaya gesek. Gaya gesek memperlambat gerak benda. Gaya gesek juga dapat menimbulkan panas. Buah kelapa jatuh dari atas. Semua benda jatuh ke bawah. Gaya yang terjadi karena gaya tarik bumi disebut gaya gravitasi. Penyebab benda jatuh karena adanya gaya gravitasi. Gaya yang dihasilkan oleh benda yang sifatnya lentur disebut gaya pegas. Nah, ketika kita bermain ketapel menghasilkan gaya tarik. Narik pakai tangan itu ya. Kelenturan pada ketapel terdapat pada bagian karetnya. Ya, karetnya ditarik, dilepas ya, disebut gaya pegas. Nah, magnet dapat menarik paku atau menggerakkan paku. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan magnet disebut gaya tarik magnet. Kipas angin akan berputar jika dihubungkan dengan sumber listrik. Gaya yang dihasilkan oleh listrik disebut gaya listrik. Nah, berdasarkan gambar di atas kita dapat menyebutkan macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya tarik, gaya dorong, apalagi? Silakan sebutkan sendiri. Nah, sekarang aku tahu. Petunjuk adalah keterangan yang memberi arah atau bimbingan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Ciri-ciri kalimat petunjuk bersifat menjelaskan atau memaparkan. Bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Kata-kata yang digunakan mudah dipahami. Kalimat berupa perintah yang halus, ditulis secara urut. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan benda. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh. Macam-macam gaya yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik. Refleksi, apakah kegiatan yang paling menarik saat ini? Apakah kamu sudah menggunakan alat belajarmu dengan benar? Apakah kamu sudah bisa menyebutkan macam-macam gaya? Aksi. Agar semua alat yang saya miliki tidak cepat rusak, saya akan belajar bersama orang tua. Carilah petunjuk penggunaan alat dari majalah, surat kabar, atau berita lainnya. Potong, kemudian tempel pada buku tugasmu. Kumpulkan pada gurumu. Terima kasih sudah bersama Pak Leo di Adem Ayam YouTube channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah tetap di channel Pak Leo. Salam sehat selalu.